Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha war rasulah faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah wa sa'adakumullah. Maha suci Allah, maha besar Allah, yang dengan kesuciannya senantiasa mensucikan hamba-hambanya yang memohon taubat kepadanya, yang dengan kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah. Tanpa nikmat-nikmat tersebut mustahil kita akan hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia ini. Oleh karenanya kita pergunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan hingga detik ini dengan sebaik-baiknya. Niscaya jikalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, Allah pasti akan memberikan nikmat-nikmat lain yang lebih baik. Namun jikalau kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka azab Allah yang akan turun di dunia dan di akhirat nanti. Na'udzubillah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia mulia, karena memang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang suci karena memang disucikan oleh yang maha suci. Manusia biasa namun luar biasa. Luar biasa cintanya kepada dinul Islam, luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Luar biasa cintanya kepada anak-anak yatim piatu, luar biasa cintanya kepada fakir dan miskin, dan sangat luar biasa cintanya kepada kita, pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Pejuang besar umat Islam, penyelamat umat manusia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah sepatutnya dan sepantasnya lah kita sebagai pewaris ajaran-ajaran beliau untuk senantiasa berbangga diri, untuk senantiasa yakin dan tidak pernah dan jangan pernah merasa minder, merasa tidak milenial, merasa tidak up to date, merasa tidak modern ketika kita ingin menegakkan ajaran-ajaran beliau. Namun justru sebaliknya, kita harus yakin
harus percaya diri bahwasannya apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan ajaran yang hak, ajaran yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Oleh karenanya, mari sama-sama kita istiqamah dengan ajaran-ajaran yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah, siang hari yang cerah ini, di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama termasuk al-fakir untuk senantiasa meningkatkan serta mempertahankan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta dengan ikhlas dan ridha menjauhi dan meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimakumullah wa sa'adakumullah. Sebagai seorang mukmin, pasti di setiap doa kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat, dan serta di akhir hayat hidup kita ingin diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Namun hal ini tidak mudah jikalau kita tidak istiqomah terhadap apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dia memberikan gambaran kepada kita ada 5 golongan manusia yang dikhawatirkan tatkala dia menghadapi sakaratul maut dalam keadaan su'ul khatimah karena belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga kita tidak termasuk dalam 5 golongan ini. Beliau menyatakan dalam kitabnya, wa qalu wa aktsaru may yukhsha alaihi su'ul khatimah. Dan para ulama berkata bahwasannya ada 5 golongan ataupun manusia yang dikhawatirkan saat dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal tersebut ini. Al-mutahawin bis shalah, yang pertama adalah mereka yang senantiasa meninggalkan salat. Kenapa begitu pentingnya salat bagi umat Islam? Mengapa begitu pentingnya salat bagi seorang mukmin? Ketika kita mengaku sebagai hamba Allah yang cinta kepadanya, hamba Allah yang cinta kepada Rasulnya, maka kewajiban kita adalah menegakkan salat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syar'i. Karena salat merupakan amal ibadah yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti, di yaumil hisab nanti. Sesuai dengan sabda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu min 'abdihi yaumil qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sungguh amal ibadah yang pertama kali yang Allah akan hisab di yaumil qiyamah seorang hamba,
dari amal-amalnya adalah sholatnya. Fa'in sholahat faqad anjaha wa aflaha. Jikalau sholatnya baik, jikalau sholatnya benar, sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, faqad anjaha wa aflaha, maka dia termasuk orang yang beruntung dan sukses dunia dan akhirat. Wa in fasadat, dan jikalau hancur, rusak, asal-asalan sesuai dengan kemauannya, faqad khaba wa khasira, maka sungguh dia telah rugi dan gagal di dunia dan di akhirat. Mungkin ada sebagian dari kita yang berpikir, gue nggak sholat pun bisa kaya, gue nggak sholat pun masih bisa bekerja, gue nggak sholat pun masih bisa mendapatkan istri yang cantik, gue nggak sholat pun masih bisa mendapatkan harta yang banyak, bisa beli mobil yang mewah, rumah yang mewah. Hati-hati saudara-saudaraku, sholat memang bukan menyebabkan kita menjadi orang yang kaya. Namun sholat merupakan instrumen seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda tanpa sholat bisa menjadi orang yang kaya, mungkin Anda tanpa sholat bisa menjabat dengan jabatan yang tinggi. Tapi hati-hati, istidraj, siksa Allah yang tertunda. Allah tidak membutuhkan sholat kita, tapi kita yang membutuhkan Allah. Kita butuh dialog kepada Allah, kita perlu curhat kepada Allah. Kenapa selalu Allah? Karena Allah yang maha kaya, karena Allah yang maha memberikan segala nikmat yang telah kita terima. Kalau kita bersyukur kepada Allah, akan dilimpahkan, akan dilipat gandakan, akan diberikan begitu banyak nikmat-nikmat lain. Namun jikalau kita kufur, menyalahgunakan, masa bodoh terhadap Allah, masa bodoh terhadap Al-Quran, masa bodoh terhadap perintah salat, inna azabi lasyadid, sungguh azabku akan pedih di dunia maupun di akhirat. Hati-hati. Allah sudah jelas, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Kalau kita menentang, kalau kita meremehkan perintah Allah yang sudah tertera di dalam Al-Quran, hati-hati dengan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surah Taha, Allah menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang tidak peduli dengan peringatan-peringatanku, yaitu Al-Qur'anul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, kehidupan yang tidak ada keberkahan dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta, buta hatinya, buta secara fisiknya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Rabb, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Qad kuntu basira, padahal aku sebelumnya di dunia dapat melihat keindahan dunia ini. Lalu apa jawaban Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitah, demikianlah telah datang peringatan-peringatanku, perintah-perintahku, larangan-laranganku yang ada di dalam Al-Quran, tetapi engkau cuek, engkau tidak peduli, engkau menyampingkan, engkau lupa karena kehidupan dunia.
wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah di hari kiamat ini engkau kami lupakan. Naudzubillah. Allah tidak peduli. Tujuan kita yang sebenarnya hidup di dunia ini adalah untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu hari akhir nanti. Kehidupan dunia ini hanya kehidupan yang fana, yang suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup di dunia hanya untuk mengumpulkan amal ibadah kita. Oleh karenanya lagi, mari sama-sama kita perbaiki sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita butuh, bukan Allah yang butuh kepada kita. Itu golongan yang pertama. Lalu yang kedua yang dikhawatirkan su'ul khatimah, wal mudminu lisyarbil khamr, orang yang senang meminum minuman keras atau minuman yang memabukkan. Hal ini sudah pasti. Jangankan agama kita, negara kita pun melarang untuk meminum minuman keras, apalagi menjualnya. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Kullu khamrin haram, dan setiap khamr atau minuman-minuman yang keras itu adalah haram. Sudah jelas. Dan jikalau kita sudah pernah dan terbenam dalam minuman-minuman keras, Allah Maha menerima taubat. Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput kita. Lalu golongan yang ketiga adalah wal aquli walidayhi. Golongan yang ketiga adalah mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Hati-hati. Orang tua adalah manusia keramat di dunia ini, manusia yang dimuliakan setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Jikalau orang tua kita masih hidup, kita muliakan, kita jadikan mereka Cinderella, kita jadikan mereka putri ayu, kita jadikan mereka pangeran, kita layani mereka. Jikalau mereka sudah tua renta, sudah tidak dapat beraktivitas apalagi, jika mereka sakit apalagi, kita harus benar-benar merawat orang tua kita. Allah sudah memerintahkan kepada kita, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan jangan engkau menyembah selain Allah. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini sudah wajib 1000% sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua. Ini bukti khidmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk berbakti kepada orang tua. Orang tua tidak pernah meminta kepada kita untuk membalikan biaya kuliah yang pernah kita jalani. Orang tua tidak pernah meminta membalikan uang yang sudah pernah ia belikan makanan, minuman, pakaian untuk kita semenjak kecil hingga saat ini. Mereka hanya butuh kasih sayang. Mereka hanya butuh perhatian kepada kita. Jangankan kita berkata jangankan kita menghadap beliau berkata saja sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala taqul lahum uff, janganlah berkata kepada keduanya tatkala mereka sudah tua renta. Dan lebih hina adalah tatkala seorang anak membentak, menitipkan orang tuanya yang sudah tua renta ke panti sosial, panti jompo, dengan alasan tidak mampu membiayai, dengan alasan takut tidak bisa memberi makan. Berapa banyak ibu kita makan? Ada satu hari 1 liter.
Ibu kita dari kecil, apalagi seorang single parent, bisa menghidupi anaknya yang 3 orang, bahkan bisa menghidupi anaknya yang 5 orang. Kenapa 3 orang anak tidak bisa menghidupi seorang ibu yang sudah tua renta? Dititipkan kepada panti sosial, dititipkan kepada panti jompo. Apakah ada di Indonesia? Ada. Pernah viral di berita-berita nasional televisi kita. Naudzubillah. Jangan sampai sesulit apapun ekonomi pada saat ini, kita perjuangkan, kita hidupi ibu kita atau ayah kita yang sudah tua renta, karena perjuangan mereka sudah mati-matian menghidupi kita sampai sukses, menjadi seorang sarjana, menjadi seorang pejabat tinggi, menjadi anggota dewan. Itu adalah perjuangan dari orang tua kita. Janganlah kita merasa sombong, merasa itu adalah jerih payah diri sendiri, jerih payah dari pengorbanan diri sendiri, jerih payah dari hasil belajar sendiri. Hati-hati, ada doa restu di sana dari orang tua kita. Jikalau kita pernah menyakiti hati orang tua kita, kita minta maaf kepada beliau. Mohon ridhonya dunia akhirat, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Itu golongan yang ketiga. Lalu yang keempat adalah walladzina yu'dzil muslimin, mereka yang suka berbuat zalim saudaranya yang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat tidak setuju dan sangat benci kepada mereka yang suka menzalimi saudaranya. Oleh karenanya, jikalau ada seorang yang menyakiti saudaranya, hendaknya segera untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jikalau pernah kita berbuat zalim, baik zalim secara verbal maupun zalim secara perbuatan, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir adalah wa kadzalikal musirruna 'alal kabairi wal qawaqib wal maubiqat. Yang terakhir, golongan yang dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khatimah adalah mereka yang senantiasa gemar melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma lam yatubu ilallahi minhum, dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dosa-dosa besar tersebut adalah membunuh seseorang, berzina atau bermain perempuan, baik dia seorang perjaka apalagi yang sudah berstatus menikah, lalu meminum minuman keras, minum khamr, termasuk dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermain judi serta sumpah palsu, sumpah yang untuk melindungi dirinya, untuk melindungi kebohongannya, dia bersumpah di hadapan Allah, wallahi aku tidak pernah melakukan, wallahi aku tidak pernah korupsi, wallahi aku akan menjabat menjadi seorang pejabat yang jujur. Namun dalam kenyataannya mereka mencuri uang rakyat, mereka menyalahgunakan jabatan, mereka berbohong. Kalau belum bertobat kepada Allah, maka insya Allah dia akan wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba-hamba Allah yang takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Dan semoga kita bisa mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dari api neraka, dan juga jagalah diri keluarga kalian dari api neraka. Semoga kita menjadi kepala rumah tangga yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang taat
jangan takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu